Geram atas tumpulnya hukum di Kabupaten Subang. LSM Kujang Pajajaran Nusantara mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di 3 titik kantor pemerintahan dan kantor aparat penegak hukum Subang dalam waktu dekat ini. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kujang Pajajaran Nusantara Yoga Swara Firdaus SPDesa saat diwawancarai Perak TV pada hari Rabu tanggal 11 September 2024. Berikut ini beberapa kasus yang dilaporkan LSM Kujang Pajajaran Nusantara ke Kejari Subang dan Irda Subang. Yang pertama, dugaan penyelewengan kas desa oleh PLT Kepala Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang. Kedua, dugaan pungutan liar dana bantuan COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu. Di Desa Parapatan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang sampai saat ini tidak ada kejelasannya, di mana dalam kasus ini diduga Kepala Desa Parapatan menggunakan joki. Ketiga, dugaan kasus aplikasi TPP tambahan penghasilan pegawai Kepala Dinas Sosial Kadinsos Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Gunawan Perak TV melaporkan. Kita tanggal 19 September, tepatnya hari Kamis 2024, memang kita akan mengadakan unras atau unjuk rasa atau gerakan moral di beberapa titik di Kabupaten Subang, diantaranya Inspektorat Daerah, Kejaksaan Negeri Subang, dan Pemda Kabupaten Subang. Jadi terkait permasalahan beberapa laporan atau yang kita laporkan, temuan-temuan yang kita laporkan baik ke Kejaksaan maupun Irda yang memang sampai saat hari ini, detik ini tidak ada kejelasan baik secara administratif maupun secara kepastian hukum. Itu yang membuat kami akan mengadakan unjuk rasa pada tanggal 19 September, hari Kamis 2024. Jadi mandulnya penegakan hukum baik secara pidana maupun secara administratif terhadap para pejabat publik di Kabupaten Subang. Ya, diantaranya kami dari Kujang Pajajaran Nusantara pernah melaporkan beberapa temuan. Satu temuan yang pertama adalah kita melaporkan dugaan penyelewengan kas desa yang dilakukan oleh PLT Desa Patimban. Satu itu. Yang kedua, kita melaporkan dugaan pungli dana COVID 2020 yang lalu yang sampai saat sekarang juga belum ada kejelasan di mana kepala desa atau oknum kepala desa tersebut menggunakan joki pada saat pada waktu itu. Yang ketiganya, kita juga melaporkan terkait TPP Kadisdinsos pada waktu dulu dan sampai saat sekarang pun tidak tahu kejelasannya seperti apa. Seperti itu. Dari masing-masing item itu, kasus-kasus yang dilaporkan oleh AK, kerugian negaranya berapa tuh? Kasus pertama TPP misalkan, itu berapa kerugian negaranya? Kalau dari TPP itu, kalau per tahun saja 3 miliar dikalikan 2 atau 3 tahun berarti kurang lebih ya 9 miliaran. Gitu. Kalau kerugian negara keseluruhan. Gitu. Modusnya seperti apa TPP? Jadi dengan modus, salah satu contoh mungkin, jadi oknum atau katakanlah Kadisdinsos ini kan dia ini mengalami sakit lah ya, sakit. Cuman melalui aplikasi absensi Sijawara ini dia absennya ini melalui salah satu keluarganya gitu. Seharusnya kan kalau memang sakit, kalau memang ini sakit, seharusnya ini ya cuti lah ataupun apa, jangan dimasukkan seolah-olah hadir. Sementara kan yang namanya TPP ini dibayar oleh negara. Apalagi Subang ini yang selama ini ada selalu kata defisit ini harus dipaksa atau diharuskan membayar tunjangan-tunjangan yang memang kinerjanya ya belum optimal menurut kami, gitu, seperti itu. Berarti bukan satu dinas saja, soalnya kan nilainya ini besar, 1 tahun sampai mencapai 3 miliar. Berarti ada beberapa dinas yang memang diduga aparaturnya itu tidak masuk kerja tapi masuk di absen begitu. Ya, itu kemungkinan banyak. Kalau seandainya saja dari temuan ini bermula dari Kadisdinsos, ya tidak dipungkiri juga ya kemungkinan banyak juga oknum, apalagi absensi Jawara ini tidak dalam satu titik, bisa di beberapa titik gitu. Dan itu dalam sidik jari itu kok bisa diwakilkan, itu kok yang membuat saya dari Kujang Pajajaran ini melaporkan pada waktu itu. Siapa-siapa saja yang juga terlibat di dalam? Ya kalau misalnya berbicaranya tentang absensi Jawara,
ya tentunya ada beberapa keterkaitan. Di antaranya satu, si pembuat aplikasi Sejawara atau yang menggunakan sistem aplikasi yaitu Kadiskominfo. Terus dari Kadiskominfo yang jelas ini objeknya yaitu adalah Kadisdinsos pada waktu itu. Gitu. Yang ketiga, kita pun melaporkan juga dari Kepala IRDA. Dalam hal ini terjadinya sebuah pembiaran gitu. Yang muaranya kembali lagi kepada Sekda, dan dari BKD adanya sebuah pembiaran lah yang dilakukan oleh para petinggi Subang terhadap oknum salah satu kadis tersebut yang memang tidak hadir tetapi absensinya ada gitu. Sementara untuk kasus penyelewengan dana kas desa itu seperti apa sih Desa Patimban? Jadi untuk penyelewengan dana kas desa Patimban itu memang kasus ini rentetan dari kepala desa sebelumnya, yaitu kepala desa sebelumnya tersandung kasus penyelewengan hasil sewa tanah bengkok Desa Patimban. Sampai dia berproses hukum lah, berproses hukum dan harus mengembalikan uang sebesar 900 sekian, dan secara hukum pidananya dia divonis 1 tahun 3 bulan dan menjalankan. Dan dari Tipikor Bandung, pengadilan Tipikor Bandung, uang itu ditransfer ke kas desa. Uang itu ditransfer ke kas desa Patimban. Cumaan oleh PLT Desa Patimban ini dibagikan tanpa mekanisme yang jelas, tanpa berita acara, tanpa musyawarah yang jelas oleh para pihak. Artinya ini mekanismenya juga sudah salah, sudah jelas salah gitu. Seharusnya kan ini walaupun memang menjadi kas desa ini ada sebuah aturan, mekanisme. Adanya musdes, adanya berita acara dan lain sebagainya. Itu sekitar 600 lebih lah, 650 lebih. Dan sampai saat sekarang pun belum ada kejelasan. Berarti kemarin itu pengembalian itu di angka 600 atau di angka 900? Kalau untuk pengembalian itu seluruhnya 900. Cuman kita yang pertanyakan ini 650 ini yang masuk ke dalam kas desa, ini sisanya itu dititipkan ke siapa? Itu ya yang 350 ini yang sekitar 250. Nanti kita akan cek juga ke Tipikor, pengadilan Tipikor Bandung, sisa yang 250 itu dititipkan ke siapa ini kan harus, kalaupun ada pengembalian negara harus ada dong buktinya seperti apa gitu. Selanjutnya yang kasus itu COVID. Kalau COVID, jadi pada 2020 itu melaporkan salah satu oknum kepala desa di Desa Parapatan Purwadadi adanya sebuah pungli ataupun pungli, cuman di dalam penerimaan dana COVID ini si kepala desa menggunakan joki. Cuman kembali lagi kok yang dipermasalahkan ini adalah kepala kantor pos dan Satgas Covid-nya, sementara kepala desanya yang jelas-jelas menggunakan joki ini tidak ada proses dan tidak ada kejelasan secara hukum gitu, seperti itu. Kemarin waktu kita pernah audiensi dengan kejaksaan, bahasa dari kejaksaan ini ada kerugian 21 juta yang dikembalikan ke negara melalui hasil audit dari IRDA. Tetapi setelah kami menanyakan ke IRDA sendiri, IRDA tidak pernah mengaudit. Itu makanya di sini tidak ada sinkronitas antara kejaksaan dengan IRDA sendiri, seperti itu. Jadi itu hanya hasil audit dari APH sendiri ya? Betul, betul gitu. Nah, terakhir harapan akan kelembagaan. Ya kalau harapan saya, Pak, sebagai sosial kontrol yang ada di Kabupaten Subang, khususnya dari Ormas Kujang Pajajaran dan mungkin dari teman-teman aktivis lain dan masyarakat Subang sendiri, coba hukum ini harus berlaku adil. Hukum ini harus dirasakan untuk semua pihak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dirasakan semuanya, bukan dirasakan oleh oknum-oknum ataupun pejabat-pejabat yang memang mempunyai cuan. Gitu. Di sini kami sangat miris sekali ketika masyarakat yang mempunyai atau tersandung kasus digas seperti mobil yang tidak ada rem. Tetapi ketika ini tersandung kasusnya oleh para pejabat, seolah-olah ini mandul, seolah-olah tidak ada kejelasan secara hukum. Itu harapan saya yang mungkin untuk kedepannya keadilan ini bisa dirasakan oleh semua pihak lah, tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja yang punya jabatan dan punya uang.